2025, hutang kerajaan persekutuan mencatat 1.3 trilion ringgit. Kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Wang ringgit sudah tidak laku di Malaysia. Hutang negara sudah bertambah hampir 200 bilion dalam tempoh 2 tahun. Hampir kira-kira 90. Pernah nggak sih kalian merasa jengkel? Setiap kali membuka media sosial, selalu saja ada netizen dari negara tetangga yang gemar melabeli Indonesia sebagai negara miskin. Dengan penuh keangkuhan, mereka mengatakan kalau kita hanya bisa mengirim tenaga kerja, sementara mereka duduk manis di atas kemegahan yang katanya luar biasa. Tapi pernahkah kalian benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik deretan gedung pencakar langit yang mereka banggakan itu? Kenyataannya, kawan, tirai kepalsuan itu kini mulai terbuka dengan cara yang sangat menyakitkan bagi mereka sendiri. Di saat mereka sibuk mengejek, sebuah bom waktu ekonomi justru sedang berdetak keras di tanah mereka. Dan data terbaru mengungkap sesuatu yang membuat dunia terbelalak. Mereka sedang terhimpit oleh gunung utang yang mencapai angka fantastis hingga menyentuh triliunan ringgit. Lalu bagaimana bisa negara yang selama ini mengklaim dirinya kaya raya justru berdiri di ambang krisis finansial yang brutal? Sementara Indonesia diam-diam menjalankan manuver yang membuat investor global mulai memalingkan arah ke Jakarta. Tetap bersama sampai akhir, karena apa yang kita bahas kali ini cukup untuk membungkam para penghina itu seketika. Selama bertahun-tahun kita seolah dipaksa menerima narasi bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam berbagai aspek ekonomi. Mereka memuja kemegahan seolah sistem mereka tak tergoyahkan. Namun kini, ego besar itu berhadapan langsung dengan kenyataan pahit yang menghantam fondasi ekonomi mereka. Data menunjukkan rasio utang rumah tangga mereka hampir menyentuh 90% dari PDB. Artinya, sebagian besar warganya hidup dalam bayang-bayang cicilan dan tekanan utang perbankan. Kemewahan yang selama ini dipamerkan di media sosial ternyata tak lebih dari fata morgana yang dibangun di atas pinjaman. Sebuah kontras tajam dengan kondisi Indonesia yang memiliki rasio utang lebih rendah dan relatif stabil. Lalu mungkin kalian bertanya, memang seberapa hebat progres Indonesia hingga negara tetangga ini mulai gelisah? Di bawah kepemimpinan yang tegas, Indonesia mencatat sejarah dengan menembus indeks harga saham gabungan ke level 8.000. Ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Republik dan mencerminkan besarnya kepercayaan dunia internasional. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti konkret bahwa fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibanding narasi negatif yang sering dilontarkan pihak luar. Kepercayaan investor global kini mengalir deras ke tanah air, meninggalkan mereka yang masih terjebak nostalgia kejayaan masa lalu yang perlahan rapuh di bawah beban finansial. Banyak berhutang dengan negara jiran Indonesia adalah tidak betul dan hanya 2.5% hutang negara adalah pinjaman luar. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menerusi Twitternya menjelaskan 2.5% hutang negara itu adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing dari seluruh dunia, antaranya dari Amerika Syarikat, Eropah, Jepun, China dan Singapura. Jadi 2.5% pinjaman asing ini takkanlah Indonesia nak tapau semua. Ya, memang tak logik. Ya, saya explain sikit cara kita meminjam, cara negara meminjam. Dia bukan macam kita nak pinjam duit member. Ya, kita bangun tidur, call kawan. Mat, malam ni aku nak pergi dating. Pinjam RM50 boleh? Bukan macam tu ya. Ya, salah satu cara kerajaan buat pinjaman adalah melalui terbitan bond. Beliau turut menegaskan amat jarang untuk kerajaan membuat pinjaman secara terus dari negara lain. Tambah beliau lagi, pelabur akan membuat bidaan kadar pulangan atau hasil serta jumlah yang ingin dilanggan. Pelabur yang membuat bidaan kadar pulangan yang paling rendah berserta jumlah pinjaman yang paling tinggi akan dipilih. Akhir Jun 2025, hutang kerajaan persekutuan mencatat 1.3 trilion ringgit berbanding akhir 2024 sebanyak 1.25 trilion ringgit.
Peningkatan ini disebabkan oleh keperluan kerajaan untuk membiayai defisit fiskal bagi menampung perbelanjaan pembangunan (DE). Manakala jumlah liability kerajaan persekutuan sehingga akhir Mac 2025 adalah sebanyak RM384.6 bilion berbanding RM388.8 bilion pada akhir 2024. Pinjaman kerajaan digunakan secara berhemat untuk membiayai projek-projek pembangunan strategik seperti infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta program perlindungan sosial. Beberapa langkah kawalan sedang dilaksanakan dalam usaha menangani peningkatan paras hutang dan liability. Antaranya, meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur. Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan Desi. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan. Disinilah babak cerita berubah. Saat Indonesia fokus membenahi diri dan memperkuat fondasi, negara tetangga justru mewariskan beban beracun bagi generasi mendatang. Menteri Keuangan mereka mungkin mencoba memberi pembelaan bahwa utang luar negeri hanya sebagian kecil. Namun fakta tak bisa ditutupi. Beban fiskal telah mencapai titik nadir. Defisit yang terus terjadi sejak akhir 90-an menjadi sinyal kegagalan pengelolaan keuangan jangka panjang. Ejekan terhadap nilai tukar rupiah yang dianggap rendah kini justru berbalik menjadi bumerang. Stabilitas ekonomi tidak diukur dari nominal mata uang semata, melainkan dari kekuatan produksi dan kemandirian fiskal. Indonesia membuktikan bahwa dengan nilai tukar yang ada, kita mampu mengekspor komoditas secara masif, serta menjaga inflasi tetap terkendali bahkan di tengah krisis global. Sebaliknya, mata uang mereka mulai kehilangan daya karena menurunnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintahnya dalam memenuhi kewajiban finansial yang terus menumpuk. Setiap tetes keringat rakyat Indonesia kini diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih merata, bukan sekadar terpusat pada kemewahan simbolik. Kita tak lagi memerlukan validasi dari mereka yang hanya mampu mencela. Kemajuan yang diraih adalah hasil kerja keras untuk membenahi persoalan internal demi perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, waktu menjadi hakim paling adil. Ia membuktikan siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang hanya piawai memainkan retorika kosong tentang kekayaan bangsa. Indonesia kini melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan bayang-bayang kemiskinan yang dulu dijadikan bahan ejekan. Sementara mereka yang dahulu menghina, kini harus menghadapi kenyataan utang yang membayangi negeri mereka sendiri. Kalau menurut kamu pembahasan ini bermanfaat dan membuatmu semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang bagaimana cara kita agar semakin disegani dunia, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.